Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 9? Saya harap kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada bab sebelumnya saya telah menjelaskan bab interaksi antar negara Asia dan negara lainnya dalam dua subbab, yakni letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya, serta keadaan alam benua-benua di dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian dinamika kependudukan benua-benua di dunia. Pada subbab ini akan saya bahas dua materi. Yang pertama yakni dinamika kependudukan dan kualitas penduduk. Yang pertama yang akan kita bahas adalah benua Asia. Benua Asia merupakan benua yang memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan benua lainnya, yaitu sebesar 4.298.723.000 jiwa. Walau begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Sebagai contoh, negara Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi. Sedangkan negara-negara yang memiliki pertumbuhan penduduk rendah yakni Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Kemudian kita bahas mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk. Pertanian sebagai sektor penting di setiap negara yang terdapat di kawasan Asia, pertanian juga berfungsi untuk memasok devisa dari negara-negara tersebut. Hal ini disebabkan kebutuhan pangan, terutama beras yang ada di dunia, sebagian besar dipasok oleh negara-negara yang terdapat di wilayah Asia. Aktivitas perekonomian di sebagian besar wilayah Asia didominasi oleh pertanian. Untuk komoditas pertanian, Asia Tenggara merupakan kawasan penghasil padi utama seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina. Sedangkan di Asia Barat sangat mengandalkan pertambangan minyak dan gas seperti negara-negara Qatar, kemudian Arab Saudi, dan industri mulai berkembang pesat terutama di negara Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea yang telah menjelma menjadi negara-negara industri. Selanjutnya kita membahas benua Afrika. Yang pertama, kita akan membahas kualitas penduduk benua Afrika. Sebagian besar dari Afrika memiliki kualitas penduduk yang rendah. Hal ini dikarenakan harapan hidup yang relatif pendek, pendidikan yang rendah atau bahkan tidak sama sekali, dan pelayanan kesehatan yang tidak mencukupi. Karena rendahnya pendidikan dan kesehatan di Afrika, sehingga negara-negara di Afrika sebagian besar tidak mempunyai kualitas yang tinggi. Yang mempunyai kualitas tinggi hanya negara Aljazair dan Tunisia. 2/3 penduduk dunia dengan HIV/AIDS hidup di sub-Sahara Afrika. 1 dari 5 orang di Botswana terinfeksi AIDS. Botswana adalah negara dengan tingkat rata-rata infeksi AIDS tertinggi di dunia. Zimbabwe, Afrika Selatan, dan Lesotho memiliki tingkat infeksi rata-rata 10%. Benua Amerika relatif baru diketahui orang bila dibandingkan benua Eropa dan benua Asia. Penduduk yang tinggal di benua Amerika sangat beraneka ragam karena berasal dari berbagai suku bangsa dan negara. Karena keanekaragaman ini, benua Amerika sering disebut benua imigran. Kemudian kita lanjut pada persebaran penduduk. Persebaran penduduk di benua Amerika ini sangat tidak merata, hanya terkonsentrasi di bagian Amerika Serikat, kemudian Amerika Tengah, dan juga Karibia. Sedangkan di bagian utara dan bagian selatan Amerika sangat jarang berpenduduk dikarenakan dekat dengan kutub utara dan juga kutub selatan. Kita lanjutkan pada komposisi penduduk. Komposisi penduduk di Amerika terdapat 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Sedangkan penduduk campuran yang tinggal di benua Amerika antara lain bangsa mulat, yakni percampuran antara Negro dan Eropa, kemudian bangsa mestis, percampuran antara kulit putih dan Indian, dan Zambo, percampuran antara kulit berwarna putih Asia dan kulit putih Eropa. Selanjutnya kita akan membahas benua Eropa.
Persebaran penduduk di benua Eropa dapat dikatakan tidak merata. Tidak meratanya persebaran penduduk di benua Eropa ini ditunjukkan dengan negara yang terletak pada daerah lintang tinggi dan memiliki kondisi iklim yang ekstrim. Pada umumnya, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah. Negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah yaitu Norwegia, Islandia, Swedia, dan Denmark. Sedangkan negara-negara di Eropa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yakni negara Rotterdam, Barcelona, Moskow, London, Madrid, Paris, Athena, dan Frankfurt. Selanjutnya adalah kualitas penduduk di benua Eropa. Jika dilihat pada tingkat kematian bayi atau infant mortality rate, benua Eropa menempati angka 9 untuk tingkat kematian bayi. Hal tersebut berarti dari 1000 bayi yang dilahirkan hanya terdapat 9 bayi yang meninggal. Selain itu, penduduk di benua Eropa memiliki angka harapan hidup mencapai 78. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Eropa sejak dilahirkan akan terus hidup dengan rata-rata hidup mencapai usia 78 tahun. Selanjutnya yakni mata pencaharian penduduk Eropa. Lebih dari 50% penduduk Eropa bekerja di bidang perindustrian. Hal ini dikarenakan lahan untuk pertanian sangat sempit. Beberapa negara Eropa telah menjadi negara industri maju. Jenis industri yang berada di Eropa sangat beragam. Industri utamanya meliputi pembuatan dan perakitan kendaraan, alat elektronik, pengolahan minyak, makanan, dan pakaian. Beragamnya produksi industri yang dihasilkan negara Eropa memampukan sektor perdagangan sehingga mencapai volume tertinggi dari catatan ekspor dan impor dunia. Selanjutnya kita membahas dinamika penduduk benua Australia. Kebanyakan orang Australia, lebih dari 85% tinggal di kota kecil dan kota besar. Lebih dari 63% orang Australia tinggal di salah satu ibu kota negara bagian atau ibu kota negara. Kira-kira sebanyak 71% penduduk Australia tinggal di kota yang jumlah penduduknya lebih dari 100.000 orang. Kota-kota ini terdiri atas kota Sydney, Melbourne, Brisbane. Semua kota besar di Australia tidak lagi menjadi objek survei kelayak hunian komparatif dunia karena telah melampaui syarat yang ditentukan. Melbourne mencapai tempat kedua dalam kriteria kota yang paling banyak layak huni di dunia pada tahun 2008 menurut The Economist. Diikuti oleh Perth pada urutan keempat, Adelaide ke-8, dan Sydney ke-9. Melalui hasil lautnya, Australia menganut sistem ekonomi pasar dengan PDB per kapita yang tinggi dan angka kemiskinan yang rendah. Menempati peringkat ketiga dalam indeks kebebasan ekonomi, Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 dunia dan memiliki PDB per kapita terbesar ke-9 di dunia. Lebih tinggi daripada Britania Raya, Jerman, Perancis, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara ini menduduki peringkat kedua dalam hal indeks pembangunan manusia PBB tahun 2010 dan menduduki peringkat pertama dalam hal indeks kemakmuran yang diterbitkan oleh Legatum tahun 2008. Orang-orang Australia berasal dari 100 lebih negara yang berbeda. Ada banyak bangsa dan kebudayaan di Australia. Orang-orang aborigin telah hidup di Australia selama lebih dari 50.000 tahun. Orang Inggris memutuskan untuk menetap di Australia sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Dalam 200 tahun terakhir, arus imigrasi sangat memberikan andil terhadap pertumbuhan penduduk Australia antara tahun 1788 dan 1947 para migran datang dari Inggris dan Irlandia. Sekian pemaparan dinamika kependudukan di benua-benua di dunia. Semoga bermanfaat, tetap semangat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.